Ya, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dan keluarga kabarnya selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi di Mapel Sosiologi di channel Bapak Nums Production. Eh, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan jangan lupa untuk terlebih dahulu untuk mengabsen, kemudian juga sholat duha dan tadarus. Oke, ada yang ingin Bapak sampaikan di awal pembelajaran ini sebelum kita mulai. Ini pembelajaran yang penting sekali karena nanti di akhir akan ada penugasan eh, terkait dengan persiapan untuk pengganti PTS, penilaian PTS. Jadi nanti di akhir akan disampaikan terkait dengan tugas-tugas PTS nanti, ya. Supaya kalian berhak mengikuti PTS. Jadi kalau tugas ini nggak selesai, tidak mengumpulkan, ya berarti kamu belum bisa ikut PTS. Oke, baiklah anak-anak, kita materinya masih sama kayak kemarin, masih tentang sosiologi dan ruang lingkupnya. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu gejala dan realitas sosial sebagai kajian ilmu sosiologi. Tugas kalian kemarin sudah Bapak terima dan hasilnya lumayan bagus, dan beberapa masih ada yang belum bukan. Mohon diperhatikan ya nak ya, itu nanti syarat tugas itu menjadi syarat, salah satu syarat untuk mengikuti PTS. Jadi yang belum tuntas tugasnya mohon dituntaskan, dilengkapi ya. Jadi kalau belum lengkap ya kalian belum berhak untuk mengikuti PTS ya, penilaian harian pengganti PTS. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai semua, semoga pelajaran kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan. Yuk sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Ya, ini intronya ya, terkait dengan gejala dan realitas sosial. Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil akhir-akhir ini semakin besar intensitasnya. Ini menjadi suatu gejala sosial yang menunjukkan adanya permasalahan sosial ya. Nggak mungkin dia tiba-tiba jadi. Ini adalah bentuk dari gejala sosial. Aksi demonstrasi dan juga perusakan, bahkan sampai tindakan anarkisme ya, bahkan sampai ada korban jiwa, itu merupakan gejala sosial. Nah, adanya permasalahan sosial khususnya pada bidang ekonomi dan politik berarti ada yang miss dalam dunia politik Indonesia, karena ada kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, maka terjadilah aksi atau demonstrasi. Aksi demonstrasi ini dan serangkaian fenomena sosial lainnya yang nyata terjadi dalam masyarakat dalam istilah sosiologi dikenal sebagai realitas sosial ya. Kenyataan yang ada, demonstrasi yang itu berkaitan dengan kelompok masyarakat, itu disebutnya oleh sosiologi dengan nama realitas sosial. Tujuan pembelajarannya hampir sama ya kayak kemarin ya. Yang bisa dibaca silahkan, sama kayak materi yang kemarin. Tujuannya karena standar kompetensinya masih sama. Nah, selanjutnya objek kajian. Kemarin Bapak kasih soal terkait dengan objek kajian sosiologi. Nah, objek kajian sosiologi sebagian besar udah benar, sebagian besar itu adalah masyarakat ya. Secara umum objek kajiannya adalah masyarakat, tapi apanya masyarakat? Aktivitasnya, interaksinya, atau apa ya? Yang benar adalah gejalanya dan juga realitas yang ada di masyarakat ya. Apa itu gejala, apa itu realitas? Sabar sabar ya, nanti akan dijelaskan. Oke, lanjut ya. Jadi objek kajian itu adalah sasaran pembahasan atau kajian. Jadi yang dikaji oleh ilmu tersebut apa? Nah, kalau objek kajian sosiologi berarti sasaran dari ilmu sosiologi siapa dan apanya gitu kan, aktivitasnya bagaimana dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Gejala sosial merupakan fenomena atau peristiwa yang menandai adanya kegiatan masyarakat. Ya, jadi semua gejala yang ada di masyarakat, yang itu dilakukan oleh masyarakat, itu bagian dari gejala sosial. Nah, gejala sosial ini bersifat dinamis dan terus bermunculan seiring berjalannya waktu perubahan masyarakat. Ya, jadi dia dinamis, selalu berubah. Kemudian ada juga pengertian gejala sosial ini adalah fenomena yang menjadikan tanda, yang menandai
atau simptom munculnya permasalahan sosial. Nah, bisa juga diartikan bahwa adanya gejala, ya namanya gejala kan awal-awal tuh ya, kayak tanda-tanda. Nah, sama di masyarakat, kayak gejala DBD atau gejala tipes itu pasti ada tanda-tandanya, ya kan? Misalnya dia lemes gitu kan, terus juga trombositnya kurang, nah itu gejala. Sama di masyarakat itu yang menandakan adanya masalah sosial itu pasti ada gejalanya dulu. Nah, penanda itu disebutnya gejala sosial. Oke, perlu dicatat, Bapak ulangi lagi, gejala sosial itu adalah fenomena, peristiwa, ya, realitas yang menandai munculnya permasalahan sosial. Jadi sebelum masalah muncul, fenomenanya, tanda-tandanya udah ada. Masalah apapun itu udah ada, ya. Misalnya masalah ketimpangan, terus juga masalah kriminalitas, tandanya apa gitu kan, biasanya sudah terlihat. Kemudian perlu dicatat sebagai tanda pada suatu permasalahan sosial, gejala sosial berbeda dengan permasalahan sosial, ya. Namun bukan berarti keduanya tidak berkaitan, justru sangat berkaitan. Nah, ini ya, justru dengan adanya gejala itu bisa diantisipasi permasalahan sosial. Tapi ketika gejalanya tidak terlihat, maka permasalahan sosial akan semakin besar dan akan semakin sulit diatasi. Nah, ini makanya saling berkaitan. Makanya kriminolog atau ahli-ahli sosiologi dia harus mempelajari dulu gejala-gejala yang ada dalam masyarakat. Ya. Selanjutnya, sebagai contoh kasus kriminalitas perampokan yang terjadi di perumahan elit bisa dianggap sebagai permasalahan sosial. Nah, kriminalitasnya ini masalah. Nah, gejala sosial ini misalnya karena adanya ketimpangan yang tajam antara si miskin dan si kaya. Jadi nggak mungkin langsung kriminalitas tiba-tiba ada masalah sosial, pasti ada gejalanya dulu, ya. Di sini di garis bawahi gejala sosialnya adalah adanya ketimpangan sosial antara ekonomi bawah dan ekonomi atas atau si kaya dan si miskin. Si miskin terdesak secara ekonomi kemudian terpaksa melakukan perampokan elit. Nah, ini menjadi masalah kalau udah perampokan kayak gini, udah namanya kriminalitas. Selanjutnya, nah contohnya apa aja sih kalau gejala sosial itu? Nah, ada yang bisa menjelaskan? Ini adalah merupakan gejala-gejala sosial yang pada akhirnya nanti menjadi masalah sosial. Seperti ini ya, bersuah foto atau selfie lebih kita kenalnya, ini adalah gejala-gejala sosial milenial yang baru beberapa tahun ini, ya. Permasalahannya apa nanti di akhirnya? Adanya rasa kurang percaya diri, kemudian adanya menjelek-jelekan orang lain, body shaming. Nah, itu pasti ada dari selfie seperti ini. Kemudian selanjutnya ada gejala ini anak ya, antisosial, atau dia lebih fokus dengan gadgetnya masing-masing, ya. Permasalahannya apa? Ya, bisa jadi nanti banyak orang-orang yang tidak empati kepada orang lain, tidak bersimpati kepada orang lain, tidak ada interaksi, ya. Kemudian ini juga online shopping, terlalu edik dengan online shop, ya, itu menjadi penanda permasalahan sosial. Apa masalahnya? Misalnya konsumerisme, pemborosan dan lain sebagainya. Yang terakhir ini adalah tindakan vandalisme, perusakan, salah satunya perusakan fasilitas dengan mencoret-coret, ya. Ini gejala sosial, ya. Masalahnya bisa banyak, ya, misalnya masalah ketidakteraturan, penyimpangan dan lain sebagainya, kenakalan remaja juga bisa, ya. Ini menjadi penanda atau gejala sosial yang baru di milenial belakangan ini, ya. Nah, kamu bisa nggak kasih contoh-contoh lain yang merupakan gejala sosial? Contoh aja di lingkungan kamu, nggak usah jauh-jauh, ya. Silakan kamu lengkapi lagi. Nah, tadi gejala, sekarang kita lanjut ke realitas sosial. Realitas itu di asal katanya real, nyata, ya, tapi berkaitan dengan sosial atau masyarakat. Realitas sosial adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan sosial, ya. Pokoknya yang nyata, bisa dilihat, bisa disaksikan, didengar dalam kehidupan bermasyarakat, itu bagian dari realitas sosial. Nah, realitas ini merupakan hasil konstruksi konsensus konstruksi sosial, yaitu berupa
konsensus, kesepakatan atau nilai umum, kemudian nilai dan norma, aturan berdasarkan interaksi dan juga kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Ya, contoh sederhana realitas sosial yang real yang ada di masyarakat, ya masyarakat itu sendiri nyata sekumpulan orang yang saling berinteraksi dan menempati wilayah yang sama. Oke, kemudian dapatkah kalian menyebutkan realitas sosial yang lain? Ya, sebutin aja nak yang ada di rumahmu. Realitas aktivitas masyarakat, kebiasaan atau interaksi apa sih yang ada di masyarakat kamu? Ya, terus kamu kasih penjelasan kenapa dia termasuk realitas sosial. Ya, oke lanjut. Nah, ini juga ada beberapa realitas sosial yang dikaji dalam sosiologi. Ya, ada sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kemudian ada hubungan atau interaksi sosial, kemudian ada nilai dan norma. Nah, ini nanti adalah menjadi materi-materi yang akan kita bahas dari kelas 10 sampai kelas 12. Ini ada semua di sini ya. Kemudian ada kelompok sosial, ada struktur sosial, mobilitas sosial. Kemudian ada penyimpangan, ada pengendalian sosial, ada perubahan sosial, ada lembaga sosial, ada konflik sosial dan juga kebudayaan. Nah, adakah di antara ke-12 realitas ini yang kamu tahu pengertiannya? Konflik, lembaga, struktur, perubahan sosial, adakah yang kamu tahu? Silakan kamu pelajari ya, masing-masing ya. Nanti perdalam. Minimal dari pengertiannya aja. Nah, ini ada contoh dari sosialisasi, hubungan sosial dan norma sosial. Bisakah kalian mendeskripsikan gambar ini? Kenapa disebutnya sosialisasi? Ayo coba. Ya. Karena ini adalah lingkungan keluarga. Itu lingkungan sosialisasi primer yang pertama individu dapatkan ya dari keluarga, karena sosialisasi itu adalah pengertiannya dari proses belajar individu untuk mempelajari dirinya dan lingkungan sekitarnya ya. Agen yang pertama adalah pastinya keluarga yang memegang peran besar dalam pembentukan kepribadian. Kemudian yang kedua, ini ada sekumpulan siswa yang sedang berdiskusi di perpustakaan. Nah, ini merupakan hubungan sosial atau interaksi sosial ya, ada timbal balik ya. Ya. Nah, dia bekerja sama, berdiskusi. Kemudian ini ada anak sekolah yang sedang salim dengan guru-gurunya. Ini mencontohkan nilai dan norma. Norma apakah? Norma kesopanan ya, nilainya nilai kebaikan. Nah, nilai dan norma pengertiannya itu adalah tata kelakuan atau bisa juga disebut aturan-aturan, itu sebutnya nilai dan norma. Oke guys, lanjut. Nanti bisa kalian cari contohnya yang lebih banyak ya, gambar-gambarnya bisa kalian lihat lagi di internet ataupun di buku. Kemudian kelompok sosial nih ya, ada komunitas hijau. Nah, dari namanya aja udah ketahuan ya bahwa dia adalah komunitas pecinta lingkungan hijau gitu kan ya. Terus dia memegang apa nih, pot gitu ya, sayuran gitu-gitu ya. Dia pecinta alam, satu tujuan. Kelompok itu kan terbentuk karena adanya satu tujuan, satu visi, kemudian saling berinteraksi, maka dia membentuk kelompok atau komunitas. Nah, struktur sosial itu adalah tatanan masyarakat, itu yang ada di negara ini ya, pemerintah tatanannya seperti DPR, MPR, KPK dan lain sebagainya. Ini struktur sosial ya, tatanan dalam masyarakat. Kemudian ini ada gambar, ada rektor ya, kemudian memberikan, memindahkan ada prosesi wisuda ya, ini antara dosen dan juga mahasiswa. Ini menyebabkan contoh gambar dari mobilitas sosial melalui jalur pendidikan. Mobilitas sosial itu adalah perubahan status dan peran seorang ya, mobile, asal katanya mobile, bergerak, berpindah, berubah, mobilitas sosial ya. Ini melalui jalur pendidikan yaitu kuliah bisa menjadi berubah status seseorang. Lanjut guys.
Selanjutnya ada penyimpangan sosial, pengendalian sosial, perubahan sosial, dan juga lembaga sosial ya. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Ini ya, melakukan vandalisme, melakukan perusakan. Kemudian ada penyimpangan, ada pengendalian. Pengendalian sosial adalah mengembalikan seorang yang melanggar sesuai dengan perannya masing-masing gitu ya. Atau dia mengembalikan membuat jerah, itu juga bisa. Contohnya ini ya, penilangan ya. Dia melanggar marka lalu lintas atau tidak memakai helm, kemudian polisi melakukan pengendalian melalui tindakan tilang supaya dia kapok ya. Jadi pengendalian sosial itu adalah tindakan untuk memulihkan. Perubahan sosial adalah perubahan nilai dan norma ya, yang mengakibatkan perubahan pola dan perilaku masyarakat ya. Misalnya nilai normanya, ini ada penemuan baru berupa teknologi. Kalau dulu orang belanja itu harus datang ke pasar, sekarang udah di depan komputer aja bisa melakukan belanja online. Nah, itu bagian dari perubahan sosial. Kemudian selanjutnya ada lembaga sosial. Lembaga sosial itu adalah institusi atau organisasi yang sifatnya resmi dan menaungi berbagai kebutuhan masyarakat. Misalnya ini adalah pengadilan agama atau KUA ya. KUA agama itu bagian dari kebutuhan masyarakat. Nah, itu lembaga sosial. Selanjutnya ada konflik sosial dan juga kebudayaan. Nah, ini ada gambar ricuh ya kemarin ya, akhir tahun 2019 itu ada kericuhan antara mahasiswa dan juga polisi ya, yang menyuarakan reformasi di korupsi, kemudian juga terkait dengan undang-undang KPK yang menyudutkan KPK, hak-hak KPK itu dibatasi. Nah, ini maka menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa, dan kemudian berdemonstrasi dan bentrok dengan aparat. Nah, ini namanya konflik ya. Nah, konflik sosial itu pengertiannya adalah pertentangan antara pihak yang berlawanan ya, yang berbeda tujuan. Kemudian yang terakhir adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan ini adalah hasil karya cipta dan karsa manusia ya, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, ini misalnya ada tarian-tarian, ini juga hasil dari kebudayaan ya. Tarian itu adalah untuk mengekspresikan nilai-nilai estetik dari manusia atau kebutuhan-kebutuhan rohani. Nah, itu 12 kajian dari realitas sosial sosiologi. Demikian pembahasan kali ini. Jika kurang paham atau misalnya banyak bahan yang belum terbahas, silahkan kalian cari di internet atau bisa langsung tanyakan ke gurunya ya. Di situ sudah ada email, nomor, dan juga blog pribadi dari saya, dari Bapak. Oke. Demikianlah pertemuan kita. Cukup singkat sekali, nggak berasa kan kita belajarnya dengan penuh semangat. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nanti ada penugasan, tolong dikerjakan karena itu sebagai persyaratan untuk mengikuti penilaian harian pengganti PTS. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, demikian. Jangan lupa di rumah aja menggunakan masker, jika terpaksa harus keluar jangan lupa cuci tangan dan berjarak sosial. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.